Yes. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena pagi hari ini di bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa bertemu lagi di acara Simetri serial 5. Sharing interaktif MGMP Matematika Terkini serial 5 dengan tema menyongsong kurikulum merdeka, paradigma dan implikasi pada pembelajaran matematika. Salawat serta salam kita haturkan ke junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya termasuk hamba yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Telah hadir di tengah kita Bapak Eko Mursulistiono, SPD, MPD, sebagai Koordinator MGMP Matematika. Selamat pagi, Bapak. Pak Sinan Musfiki, SPD, MPD, sebagai Ketua MGMP Matematika Kabupaten Jepara. Selamat pagi, Pak Sinan. Dan nanti yang kita nantikan Ibu Febriandrini Kumala, ST MIB, yang hari ini nanti bisa hadir sekitar jam 10. Sebelum memulai kegiatan hari ini, saya, Bu Frida Meverani, selaku MC dan moderator pada acara hari ini, akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. 2, sambutan Ketua MGMP Kabupaten Jepara. Yang ketiga, sambutan Koordinator MGMP Matematika. Yang keempat, materi inti. 5, diskusi. 6, pembagian door prize, dan yang terakhir penutup. Mari sebelum acara kita mulai pada pagi ini, kita mulai dulu dengan pembukaan dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, yakni sambutan oleh Ketua MGMP Matematika Kabupaten Jepara, kepada Bapak Sinan Musfiki, SPD MPD, kami persilahkan. Monggo, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Eko Mursulistiono, SPD MPD, selaku Koordinator MGMP Matematika. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dari SMP negeri maupun swasta di lingkungan Kabupaten Jepara maupun mungkin luar Jepara. Saya sempat share link Zoom hari ini kepada teman-teman di luar Jepara, barangkali nanti ada yang bergabung atau mungkin ada juga yang sudah bergabung. Kita sambut untuk bersama-sama belajar di sini. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada pagi hari ini kita kembali bisa ketemu di forum virtual ini, di Zoom meeting ini, dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi berpuasa semuanya. Sudah kita nantikan lama ya, simetri kapan lagi gitu, dan alhamdulillah pagi ini bisa terlaksana kembali. Yang kedua, Bapak Ibu, saya ucapkan lagi selamat juga kepada beberapa teman kita yang akhir-akhir ini kita mendapatkan kabar baik ya, mulai dari diterima sebagai P3K, kemudian guru penggerak dan juga pengajar praktek dan sebagainya, ikut berbahagia atas rezeki dan juga karunia yang diterima oleh teman-teman. Mudah-mudahan bisa membawa kemajuan pendidikan di Jepara pada khususnya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk sambutan kali ini singkat saja, tidak berlama-lama. Simetri ini tak terasa sudah sampai yang kelima ya Bapak Ibu. Kita mulai dulu pada bulan November tahun 2020, ini sudah yang kelima. Mudah-mudahan jadi forum yang selalu kita rindukan. Ya. Di samping menjadi sarana silaturahim, juga sebagai wahana untuk pengembangan diri dan juga memenuhi tugas sebagai guru yang wajib melaksanakan kegiatan kolektif guru minimal 12 kali dalam setahun. Dan di MGMP tingkat kabupaten ini nanti hanya sebagai istilahnya itu dia sebagai
pendorongnya nanti dilanjutkan dengan forum-forum di Pokja Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati, akhir-akhir ini kita sering sekali Bapak Ibu mendengar istilah tentang merdeka. Apa-apa merdeka. Ada merdeka belajar, ada merdeka mengajar, ada apalagi kurikulum merdeka, ada profil Pancasila, yang semuanya itu mungkin bagi kita di era-era tahun 2021, 2022 ini sering sekali kita dengar. Dan responnya beragam, gitu. Ada yang resisten, apa sih merdeka belajar itu, ini istilah apa lagi kok ada dibuat seperti ini. Tapi sebagai praktisi di dunia pendidikan, sebagai guru, maka tugas kita adalah selalu mengupdate diri kita dengan informasi yang terbaru dan juga kebijakan yang terbaru. Oleh karena itu mau nggak mau, merdeka belajar maupun kurikulum merdeka ini wajib kita pahami bersama dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Kalau Bapak Ibu kemarin sudah melihat rapot pendidikan ya, Bapak Ibu sudah baca belum ya rapot pendidikan hasil AKM itu kemarin? Saya di sekolah saya hasilnya mirip Bapak Ibu, hasil kecakapan numerasi di sekolah saya itu nggak bisa baca. Nggak bisa baca, nggak bisa berhitung itu ya Bu ya. Kemarin di sekolah saya sebagai contoh, itu hasilnya angkanya 1,6. Itu di bawah rata-rata kabupaten. Walaupun dia mepet sama rata-rata nasional, tapi masih di bawah kabupaten, di bawah provinsi. Gitu. Kemudian yang cukup ini juga memprihatinkan adalah persentase siswa yang ada di kategori mahir itu 0%. Kebanyakan di kategori dasar maupun yang menengah. Nah itu berarti kita sebagai guru matematika perlu menambah lagi upaya agar kemampuan siswa kita, kompetensi siswa kita itu selalu bertambah seiring tantangan zaman yang juga bertambah juga. Dan kalau Bapak Ibu mengikuti apa itu perkembangan, Bapak Ibu mungkin sudah membaca keputusan Menteri yang baru ya tentang kurikulum merdeka. Ada yang sudah punya belum ya? Di tanggal 10 Februari kemarin itu Pak Menteri merilis keputusan baru, tepatnya keputusan Mendikbudristek nomor 56 tahun 2022 yang di situ intinya adalah mengatur tentang pelaksanaan kurikulum di tahun ajaran mendatang ya. Ada pilihan kurikulum 13, kurikulum yang disederhanakan dan juga kurikulum merdeka. Jadi ini sudah di depan mata kita Bapak Ibu bahwa di tahun 2022-2023 itu kayaknya memang sudah mulai dilaksanakan kurikulum merdeka. Sementara kita mungkin mendengar istilah itu saja masih awam, ditambah lagi isinya apa kita juga belum tahu. Makanya hari ini kita dari MGMP, kami dari MGMP mengajak Bapak Ibu semuanya untuk belajar langsung dari ahlinya Bapak Ibu, dari orang yang ikut terlibat langsung dalam penulisan tujuan pembelajaran di tingkat nasional. Beliau nanti bisa lebih lanjut berkenalan dengan beliau. Tapi kita semuanya berharap forum ini bisa dimanfaatkan Bapak Ibu untuk menggali lebih jauh agar nanti saat pelaksananya nanti Bapak Ibu lebih siap. Karena setiap kurikulum itu memiliki paradigma sendiri, guys. Dulu mulai kurikulum 2004, 2006, 2013 itu selalu diawali dengan paradigma baru. Nah, di kurikulum merdeka ini pun juga ada paradigmanya. Misalnya pendidikan yang bagaimanakah yang akan menjadi tujuan dari kurikulum merdeka ini. Kalau kita tidak bisa tidak bisa memahami paradigma itu, maka nanti dalam pelaksanaannya akan ada yang timpang nanti. Jadi mari kita awali sebelum melaksanakan kurikulum nanti, kita awali dulu dengan memahami dan juga mengkaji secara lebih mendasar apa yang dimaksud dengan kurikulum merdeka, tujuannya apa, dan bagaimana langkah-langkahnya, dan bagaimana kita sebagai guru matematika melaksanakan kurikulum merdeka di tahun ajaran yang akan datang nanti, bagi yang memilih untuk melaksanakan. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti bisa ikut sampai akhir, sampai sesi ini berakhir. Kalau perlu digali sebanyak-banyaknya, mumpung beliau bersama kita nanti, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terakhir, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Ida.
Terima kasih Kak Sinan Musfiki sebagai Ketua MGMP Matematika. Sambutan berikutnya yaitu sambutan Koordinator MGMP Matematika kepada Bapak Eko Mursulistiono SPD MPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua MGMP Matematika SMP Kabupaten Jepara beserta pengurus, kemudian yang saya hormati juga narasumber untuk kegiatan serial webinar simetri kelima, yaitu Ibu Febriandrini Kumala STMIB. Yang saya hormati pula Bapak Ibu seluruh anggota MGMP Matematika Kabupaten Jepara yang saat ini mengikuti kegiatan webinar simetri 5 ini. Tentunya marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa bertemu dalam rangka mengikuti kegiatan MGMP Matematika yang bertajuk simetri 5 dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian yang kedua, jangan lupa sholawat dalam selalu kita hadirkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama sekali saya mengucapkan selamat karena ini di bulan Ramadan ya. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Ada Bapak Ibu semua yang saat ini menjalankannya. Semoga bisa menjalankan dari awal sampai akhir sebulan penuh dan peroleh berkah dan manfaat dari berpuasa itu. Kemudian yang kedua, tadi dikatakan dari Pak Sinan bahwa akhir-akhir ini banyak kabar gembira menimpa atau diperoleh dari Bapak Ibu guru matematika ya. Ini mulai dari apa itu? Ada menjadi guru penggerak, kemudian guru pengajar praktek, kemudian kepala sekolah penggerak atau sekolah penggerak, dan juga ada yang baru dilantik menjadi pengawas maupun kepala sekolah berasal dari guru matematika. Saya mengucapkan selamat kepada semuanya, kepada Bapak Ibu yang menjadi lolos menjadi guru penggerak, pengajar praktek, kemudian sekolah penggerak. Ini sekolah penggerak ini Pak Edi Suyanto, matematik Pak Edi Suyanto, selamat ya. Satu-satunya sekolah kecil ya yang mengikuti atau lolos menjadi sekolah penggerak di antara 10 sekolah yang besar. Seperti SMP 1 Jepara, 5 Jepara, 1 Melonggo, kemudian 1 Donorojo, 1 Pakis, kemudian apa itu 1 Kedung dan lain ya, ada 10 semua ya. Ini selamat pada Pak Edi Suyanto ya. Ini menjadi apa ini bisa terlolos menjadi sekolah penggerak untuk sekolahnya. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak banyak yang saya sampaikan. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus MGMP Matematika yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, yaitu seri webinar simetri yang kelima, untuk bisa memotivasi para Bapak Ibu guru untuk bisa meningkatkan kompetensi pembelajaran lebih-lebih dalam rangka menyongsong kurikulum merdeka. Kemudian yang kedua, terima kasih pula kepada Bapak Ibu guru anggota MGMP Matematika Kabupaten Jepara yang saat ini bisa berpartisipasi aktif untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga bisa mengikuti dari awal sampai akhir dan mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Kemudian tema untuk kali ini sangat bagus sekali, yaitu untuk menyongsong kurikulum merdeka, paradigma dan implikasinya pada pembelajaran matematika. Ya, ini karena sebentar lagi untuk pelajaran baru akan direalisasikan kurikulum merdeka ya, akan segera direalisasikan. Jadi ini saat ini adalah hal yang tepat untuk mengikuti kegiatan ini
untuk memperoleh informasi yang sebanyak-banyak terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, berawal dari pandemi yang berkepanjangan, maka kemudian pemerintah melalui Kemendikbudristek kemudian melakukan kebijakan penyusunan perubahan kurikulum ya di sekolah-sekolah. Pada masa pandemi 2020-2021 itu masih menggunakan kurikulum 2013 dan kurikulum darurat, yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan. Menginjak tahun 2021 pandemi tahun 21 sampai 22, kemudian juga mengeluarkan penggunaan kurikulum 2013 tetap ya, tambah kurikulum darurat, dan juga ini ada beberapa sekolah yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka, tapi hanya beberapa sekolah. Kemudian akhirnya memulihkan pembelajaran, maka pemerintah tahun 2022 sampai 2024 ini diberikan kesempatan untuk melaksanakan kurikulum Merdeka. Bagi yang siap ya, yang belum siap masih bisa menggunakan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013 atau kurikulum darurat ya. Kemudian terkait dengan itu semua, nanti ada evaluasi pada tahun 2024 ya, terkait dengan penentuan kebijakan kurikulum nasional, nanti didasarkan dari evaluasi terhadap kurikulum pada masa pembelajaran. Jadi evaluasi ini nanti menjadi acuan dari Kemendikbudristek dalam mengambil kebijakan lanjutan pasca pemulihan pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak banyak yang saya sampaikan, ya ini terkait dengan kegiatan ini akan secara lebih mendalam atau lebih detail nanti akan dibahas oleh narasumber dari narasumber kita, yaitu Ibu Febriandiri Kumala STMIB. Mohon nanti bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya terkait dengan nanti akan memperoleh pendalaman tentang bagaimana kurikulum Merdeka, kemudian tahapan implementasi kurikulum Merdeka, kemudian juga bagaimana strateginya mengimplementasikan kurikulum Merdeka, dan lain nanti bisa saya tanyakan. Semoga nanti bisa mendapat pencerahan yang lebih maksimal dari Ibu narasumber kita. Jadi akhirnya Bapak Ibu yang saya hormati, mohon Bapak Ibu bisa berpartisipasi aktif ya dari awal sampai akhir, sehingga nanti kegiatan ini betul-betul beroleh manfaat, Bapak Ibu beroleh manfaat dan berkah khususnya bagi kita semua, dan nanti efeknya adalah berujung pada peningkatan prestasi belajar para siswa. Kiranya yang sambutan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko Mursulistiono yang telah memberikan sambutannya. Acara berikutnya yaitu materi inti. Karena pembicara pemateri kita belum hadir di tengah kita, sambil menunggu. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Alhamdulillah, ini Bu Febriandrini Kumala sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebelum ke materi inti, akan saya bacakan dulu profil dari beliau. Katanya tak kenal maka tak sayang. Nah, ini saya juga baru baca-baca dan amazing sekali melihat profil dari Ibu ini. Luar biasa. Profil beliau adalah Ibu Febriandrini Kumala, STMIB. Beliau adalah Vice Director Lazuardi Al-Falah School, lahir di Bandung, dan beliau adalah penulis alur dan tujuan pembelajaran matematika Kemdikbud dan instruktur calon pendamping guru penggerak Angkatan 1 pada tahun 2020, instruktur pendamping praktik guru penggerak Kemdikbud Angkatan 2 dan 3 tahun 2021, terlibat aktif di Sekolah Corona
pelatih kampus Guru Cikal, founder and coach of Jabar Teacher Chatter, founder of Medlink. Wow, sangat luar biasa profil beliau. Ini kita materinya, temanya menyongsong kurikulum merdeka, paradigma dan implikasi pada pembelajaran matematika. Ini adalah materi hot issue yang benar-benar lagi ngehits, tapi kita masih butuh ilmu banyak dari Miss Endri. Kita memanggilnya Miss Endri. Waktu dan tempat kami persilahkan Ibu untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Suara saya apa terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Iya, Bu. Sudah Oke, jelas baik. suaranya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Aduh, senang banget ini saya bisa hadir di pagi hari ini. Ada wajah yang ku kenal. Halo Bu Khoifah. Sepertinya kenal nih, moga-moga nanti kita sempat ngobrol ya. Pak Sinan, terima kasih atas undangannya. Semoga kita nanti ini bisa sama-sama saling berbagi ya Bapak Ibu. Di sini saya dipanggil jadi narasumber bukan berarti juga saya lebih bisa dari Bapak Ibu, tapi ini saya hanya berbagi pengalaman saja dan semoga ini nanti kita bisa sama-sama saling berbagi ya Bapak Ibu, juga bisa saling memberikan apa sih yang sudah Bapak Ibu pelajari dan kemudian nanti dari situ kita bisa sama-sama saling diskusi. Nah, Bapak Ibu sebelum saya ke materi, boleh nggak saya memahami dulu dari Bapak Ibu apa sih pertanyaan atau kekhawatiran, kecemasan yang Bapak Ibu rasakan saat Bapak Ibu mendengar, mengetahui, memahami tentang kurikulum merdeka, apa sih yang ada dalam pikiran Bapak Ibu? Boleh nggak ditulis di kolom chat supaya saya juga bisa tahu bagaimana kita nanti akan berdiskusi, apa yang Bapak Ibu rasa sambil kita kenalan ya, monggo silahkan disampaikan dari mana sekolah namanya, sekolahnya, dan bisa mencantumkan gitu. Apa sih keresahan Bapak Ibu? Pertanyaan Bapak Ibu tentang kurikulum merdeka ini apa? Boleh saya tunggu kurang lebih 5 menit di kolom chat, silahkan. Apa sih yang menjadi kecemasan, pertanyaan, atau mungkin Bapak Ibu merasa, oh ini kurikulum yang saya tunggu-tunggu atau seperti apa, nah saya menyambut baik atau bagaimana, nah monggo silahkan. Bisa ditulis di kolom chat sekaligus kita berkenalan. Sambil saya menyiapkan. Oh, Ibu Tri harus menyesuaikan dengan ketentuan atau aturan baru tentunya. Oke, Bu Tri Mega. Terima kasih Bu Tri sudah menyampaikan. Silahkan teman-teman yang lain. Saya masih menunggu nih. Monggo silahkan Bapak Ibu. Dari Ibu Eni Yulianti, SMPN 2 Nalungsari, Jepara. Saya masih belum ada bayangan. Baik Bu, nanti kita akan coba sama-sama pelajari ya tentang kurikulum merdeka ini seperti apa. Monggo silahkan, saya tunggu lagi Pak Aris belum paham maksud dan tujuan kurikulum. Pak Utoyo tinggal sebentar purna, jadi khawatir tidak dapat menyesuaikan.
Tidak apa-apa Pak, nanti kita sama-sama belajar, ndak usah terlalu kita sama-sama melihat gitu ya, apa yang kita bisa lakukan, kita bisa pelajari. Masih abu-abu, Bu Suraning belum jelas, ya oke. Baik, terima kasih. Ada lagi, monggo teman-teman. Ibu Frida dari SMP, kenapa harus diganti dengan kurikulum Merdeka Belajar? Kenapa? Oke, nggak ganti juga nggak apa-apa kok, Bu. Kan kemarin dari arahan pemerintah tidak harus mengganti, Bapak Ibu. Boleh pakai kurikulum K13 pun tidak masalah. Oke. Ya, monggo silahkan saya tunggu beberapa saat lagi bagi teman-teman yang ingin menyampaikan keresahannya. Tadi ada yang menyampaikan sebentar lagi purna sehingga akhirnya kurang bisa gitu ya. Pak Susyono, yang merdeka ini gurunya apa muridnya? Oke. Nah, ini menarik sekali nih dari pertanyaan Pak Susyono, merdeka gitu ya. Merdeka ini pasti ada sesuatu gitu ya, bukan hanya sekedar belajar sebebas-bebasnya gitu ya, tetapi merdeka di mana kita ingin mencoba baik gurunya maupun muridnya pun merdeka. Gitu ya Pak ya, Pak Susyono, moga-moga kita bisa seperti itu, merdeka dalam arti nanti kita bisa mengembangkan diri kita sendiri, kita pun bisa mengembangkan murid-murid kita. Intinya seperti itu. Ya, saya coba 1 menit lagi, monggo teman-teman untuk yang di kolom chat, bagaimana sih caranya gitu ya. Dan saya senang banget hari ini ketemu dengan ini Bu Koifah. Halo Bu, apa kabar? Ingin belajar dari saya terkait kurikulum merdeka. Semoga kurikulum merdeka menjadi pilihan di Jepara. Amin. Ya. Dari Bu Sri Wulandari. Saya belum jelas apa namanya merdeka belajar. Apakah kita merdeka tidak mengajar tatap muka kah? Atau merdeka sesuai dengan kreativitas siswa. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, saya sebelum menuju ke materi, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memikirkan dulu gitu, apa perbedaan kurikulum K13 dengan kurikulum Merdeka. Oke, Bu Maharani, nanti kita akan coba membahas itu juga ya. Saya senang banget karena temanya kali ini fokus ya, karena ini guru matematika. Betul ya Pak Sinan ya? Ini guru matematika semua dan kebetulan saya memang sebelumnya mengajar matematika tingkat SMP gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu sebenarnya kalau dilihat dari dokumen-dokumen yang ada gitu ya, bahwa saat ini boleh saya mencari tahu dari Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah pernah membaca tentang capaian pembelajaran yang sudah dikeluarkan oleh Kemdikbud terkait kurikulum Merdeka? Boleh pakai ini reaksinya atau tulis di kolom chat juga boleh, boleh angkat tangan, raise hand juga boleh, yang sudah atau belum. Ya, yang belum mungkin bisa raise hand. Atau yang sudah pernah. Oke, sepertinya belum ya Bapak Ibu. Ya, oke. Ini saya mencoba untuk ini dulu. Kita mau cerita dulu ya Bapak Ibu. Saya mau nanya nih sama Bapak Ibu. Dari murid-murid Bapak Ibu dengan dengan beban kurikulum yang ada sekarang plus adanya pandemi, bagaimana ketercapaian dari murid-murid Bapak Ibu sekalian selama pandemi? Boleh ditulis di kolom chat. Saya ingin tahu dulu bagaimana selama pandemi ini teman-teman itu 40%, Bu Eni bilang tidak maksimal, oke. Ada lagi?
Silahkan. Pak Utoyo menyampaikan 40%, Ibu Eni tidak maksimal gitu ya. Silahkan teman-teman. Atau, nah ini juga menarik nih teman-teman. Atau pada saat sebelum pandemi, seberapa jauh dari harapan Pak Madiono kurang maksimal. Oke, itu pada saat pandemi ya Bapak Ibu. Nah, coba kita perhatikan sebelum pandemi Bapak Ibu. Sebelum pandemi itu berapa persen dari murid-murid Bapak Ibu yang sebenarnya menguasai dari seluruh kompetensi dalam kurikulum? Berapa persen dari murid-murid Bapak Ibu pada saat sebelum pandemi kita memakai kurikulum K13 sebelum pandemi, berapa persen sebenarnya yang mampu menyelesaikan seluruh kurikulum di K13 untuk pelajaran matematika? Bu Nur Hasanah, siswa makin tak jelas pemikirannya. Oke. Bu Sri bilang sedikit. Salah satu esensi Kurtilas yaitu memberikan kado emas di 1 abad Indonesia Merdeka. Apa hubungan Kurtilas dengan kurikulum Merdeka? Masih selaras? Oke. Nanti kita lihat ya Pak Ahmad ya. Oke. Ya, jadi gimana Bapak Ibu pertanyaan saya tadi sebelum pandemi itu sejauh mana teman-teman melihat ketercapaian dari 65% Pak Madiono menyampaikan secara prosentase murid-murid kita yang menguasai seluruh materi itu hanya 65%. Yang dapat mencapai KKM tidak lebih dari 10% karena KKM-nya ketinggian. Oke. Nah, KKM. Nah, ini pertanyaan menarik sebenarnya ya Bapak Ibu. Tadi kalau nanti ya kita bisa bahas KKM-nya ketinggian atau bagaimana apakah materinya yang harus disesuaikan. Nah, begitu. Oke, saya coba lagi Bu Suraningsih menjawab 70%. Oke, ada lagi Bapak Ibu silahkan. Sebelum nanti saya masuk kepada materi kita menyongsong kurikulum Merdeka ini. Silahkan, bagaimana ketercapaian dari kurikulum selama ini, Bapak Ibu, terkait dengan pembelajaran matematika? Apakah seluruh murid dari Bapak Ibu itu mampu gitu ya? Oke, Bu Melia 60%. Bapak Ibu sekalian, kalau boleh saya cerita sedikit, pada saat ini saya dipanggil kembali oleh Kemdikbudristek untuk, wah saya baru tahu nih ada namanya kurikulum Sultan. Ya, jadi saya dipanggil kembali untuk menuliskan alur dan tujuan pembelajaran serta modul ajar untuk untuk fase yang rendah ya, fase A kelas 1 dengan kurikulum Merdeka gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau saya mau lihat gitu ya, dan saya diberi amanah, diberi petunjuk Bapak Ibu sekalian dari para istilahnya pendamping yang mendampingi saya untuk menuliskan alur tujuan pembelajaran dan MA yang baru ini, itu bahwa pertama disampaikan pembelajaran yang kita berikan itu ya, pembelajaran yang kita berikan selama ini itu belum bisa inklusif. Inklusif itu dalam arti kita tidak melihat sejauh mana sebenarnya kemampuan murid-murid itu di awal. Gitu ya Bapak Ibu. Pada saat saya akan menulis itu saya diberikan wejangan bahwa
kita selalu berpunya pandangan bahwa seluruh makhluk yang diciptakan Allah itu adalah makhluk yang baik, makhluk yang sempurna. Kita melihat bahwa Allah itu menciptakan seluruh makhluknya itu tidak dalam kondisi yang yang istilahnya dalam kondisi yang jelek ya, seperti itu. Semua makhluk Allah itu adalah baik dan sempurna di mata Allah. Nah, kalau kita melihat ya Bapak Ibu bahwa selama ini pembelajaran kita itu lebih kepada kita memperhatikan hanya murid-murid yang bisa, tapi tidak memberikan istilahnya penguatan kepada murid-murid yang belum bisa. Kita tidak melihat dulu di mana sebenarnya kompetensi murid itu, gitu ya. Tapi kita melihat, oh muridnya nggak bisa, yang salah muridnya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, saya coba lihat dulu di kolom chat ini. Waktu pembelajaran dikurangi tapi materi masih tetap banyak. 70% setelah pandemi semakin turun, motivasi siswa menurun, lebih banyak main gitu ya. Waktu KBM hasil bisa tercapai, tapi kalau sudah ulangan akhir semester hasilnya banyak yang kurang dari KKM. Nah, ini menarik ya. Waktu KBM sudah cukup katanya, tapi ternyata ulangan akhir semesternya banyak yang kurang. Nah, Bapak Ibu, oke, saya izinkan saya untuk share screen sebentar. Mohon maaf, ini saya diberi waktu sampai jam berapa, Pak Sinan, Bu Frida, untuk pemaparan? Berapa menit mungkin? Sampai setengah 12. Oh, oke, siap Pak. Ya, baik. Oke, sebentar, saya coba share screen. Oke, ya. Nah, di sini Bapak Ibu kita memasuki paradigma baru ya dalam kurikulum Merdeka. Kalau tadi ditanya, apa sih bedanya kurikulum K13 dengan kurikulum Merdeka? Kurikulum K13 maupun kurikulum Merdeka itu pada dasarnya mengacu pada satu tujuan yang sama, gitu ya. Kita mengembangkan kompetensi siswa. Nah, tetapi ada perbedaan mendasar dari cara kita mengolah dan mengembangkan kurikulumnya, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita coba nih, pada saat ini kurikulum Merdeka atau tadinya yang kita sebut kurikulum prototipe itu berfokus pada murid. Maksud fokus pada murid itu seperti apa? Nah, berarti pada saat kita mengembangkan sebuah pembelajaran, itu kita harus melihat dulu sejauh mana murid itu sudah siap level kompetensinya dalam menerima pembelajaran, apalagi pelajaran matematika. Pada matematika pasti ada kompetensi-kompetensi prasyarat ya Bapak Ibu, betul ya? Jadi seperti misal kita tidak mungkin memberikan pelajaran tentang angka atau bilangan rasional sebelum mereka betul-betul paham tentang bilangan cacah, misal seperti itu. Jadi mereka sudah tahu, sudah bisa mengurutkan, sudah bisa memahami apa itu penjumlahan, pengurangan secara konsep, gitu ya Bapak Ibu, sebelum akhirnya mereka menuju kepada kompetensi yang lebih dalam atau lebih tinggi lagi. Nah, di sini Bapak Ibu kita ingin
bahwa di dalam kurikulum Merdeka ini kita diminta untuk menuntun gitu ya, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Yang berarti Bapak Ibu, pada saat kita belajar mengembangkan sebuah pembelajaran matematika, itu berarti Bapak Ibu harus lihat bagaimana sebenarnya cara berpikir siswa kita. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kodratnya anak-anak itu tergantung dari bagaimana cara berpikirnya. Kalau kita melihat, oh ternyata anak ini visual. Bagaimana caranya kita mengajarkan aljabar dengan visual, dengan visualisasi? Boleh enggak dia menjawab dengan gambar, misal seperti itu. Atau pada saat mereka menyelesaikan sebuah persamaan maupun pertidaksamaan, tidak selalu harus mengembangkan dengan misal dengan cara aljabar. Mungkin tidak mereka mengembangkan dengan pemodelan misal. Nah, itu juga perlu kita pertimbangkan. Di sini yang dimaksud dengan kekuatan kodrat berarti kita paham bagaimana potensi anak, bagaimana cara berpikirnya, cara anak itu memproses informasi sehingga akhirnya dia pun bisa mengeluarkan gitu ya, mengeluarkan dan mengembangkan mengeluarkan pemahamannya dan mendapatkan nilai yang seperti yang kita inginkan gitu ya. Tadi kalau disampaikan semoga prestasinya nanti juga baik. Nah, tentu kita harus lihat kodrat si anak ini seperti apa. Dan ada lanjutannya Bapak Ibu, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Yang berarti pada saat kita mengajarkan pelajaran matematika, Bapak Ibu, kita diminta untuk memastikan apa yang kita sampaikan, konsepnya itu betul-betul dekat dan membuat anak itu paham apa perannya di masyarakat gitu ya, sehingga akhirnya mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa dilihat ya, bahwa di dalam kurikulum yang baru ini kita mengembangkan berfokus pada karakter, di mana di sini ada perkembangan psikososial ya, tahapan perkembangan psikososial yang harus kita lihat pada saat kita mengajarkan anak-anak, mengajarkan murid-murid kita. Jadi contoh untuk di level SMP itu berarti masuk pada adolescence. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini kita start dari infansi. Infansi itu di masa anak baru lahir. Pada saat anak baru lahir itu dia bisa memahami bagaimana berusaha memahami dunia di sekitarnya dengan kemampuannya yang masih terbatas. Dia ada mengembangkan rasa percaya terhadap dunia di sekitarnya. Kemudian jika rasa percaya itu sudah tumbuh, dia akan mulai mengembangkan otonomi di masa kecilnya. Setelah otonominya berkembang, dia kemudian akan mengembangkan inisiatif di prasekolah, ya, berarti di tingkat taman kanak-kanak, dan kemudian pada saat di SD itu berarti sudah produktif. Sudah produktif itu berarti dia sudah berani mengembangkan ide-ide baru, sudah bisa bergerak menciptakan sesuatu, bisa menganalisis gitu ya Bapak Ibu. Nah, sehingga akhirnya nanti pada saat masuk ke SMP, dia bisa mulai mengembangkan identitasnya di masa adolescence. Nah, ini juga tapi gitu ya. Kalau ditanya
emangnya ini penting ya Bu Andri untuk pelajaran matematika gitu. Apa sih kaitannya ini? Nah, kalau Bapak Ibu lihat ya, untuk anak SMP, kebetulan karena saya juga mengajar di SMP, hampir sebagian besar problem mereka tidak bisa mengerjakan matematika itu lebih kepada lebih pada adanya perkembangan psikososial ini yang tidak tercapai. Jadi kalau seumpama mereka selalu merasa apa yang mereka selalu merasa yang sebelum-sebelumnya itu setiap kali mengerjakan sesuatu mereka disalahkan. Terus kemudian akhirnya mereka tidak berani untuk mengerjakan mengerjakan hal-hal baru. Nah, itu berarti saya harus kembangkan dulu kompetensi, inisiatif dan produktifnya mereka, menekan inferioritasnya supaya mereka mau ya mengembangkan ide-ide baru saat menjawab soal matematika, misal seperti itu. Jadi hampir 80%, 90% problematika di dalam kelas matematika itu bukan karena kompetensi mereka, tapi lebih kepada adanya tahapan-tahapan psikososial ini yang tidak terbangun. Nah, apa yang harus kita lakukan? Berarti pada saat kita mengembangkan pembelajaran matematika, itu harus yang bisa mengembangkan 4 hal yang sebelumnya ini. Jadi bagaimana caranya mereka bisa mengembangkan otonomi mereka, inisiatifnya bagaimana, produktifnya seperti apa. Kita akan membuat mereka melakukan apa gitu ya. Baru setelah itu mereka akan mengarah kepada identitas. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini juga penting bahwa sesuai dengan yang dilakukan Ki Hajar Dewantoro dalam taman siswanya ya Bapak Ibu, bahwa di sini terlihat di dalam pembelajaran kita harus bisa ada cara belajarnya itu wiraga dan wirama. Cara belajar ini sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya. Kalau Bapak Ibu lihat gitu ya, di sini SMP itu garisnya itu masih di tengah-tengah di sini. Nah, yang berarti Bapak Ibu bahwa kita tidak bisa hanya memberikan soal-soal saja kepada murid-murid ya, tapi harus ada eksplorasi pengalaman karena ini cara belajar mereka di sini masih hampir sebagian besar yang hitam ini gitu ya. SMP awal kelas 7 itu masih belajarnya itu dengan raga, indera, imajinasi, eksplorasi pengalaman, rasa dan pikir gitu ya. Dan kemudian baru sebagian kecilnya itu kita mengarah kepada pembiasaan, tanggung jawab, irama keseharian seperti itu ya, jadwal rutin dan segala macamnya. Yang berarti di sini kita betul-betul harus bisa mengembangkan pembelajaran yang membuat mereka bereksplorasi. Maksudnya bereksplorasi itu seperti apa? Berarti kita bukan hanya sekedar menjelaskan pelajaran gitu ya, tapi membuat mereka mengeksplorasi konsepnya. Nah, itu seperti apa? Kemudian Bapak Ibu, nah ini adalah kalau tadi apa sih bedanya kurikulum 13 dan kurikulum mandiri? Perbedaannya adalah di kurikulum ke-13 ya yang Bapak Ibu sedang jalani sekarang itu pada dasarnya kita melihat pada topik ya. Jadi kita berangkat itu pada kita lihat topiknya dulu. Oh, saya mau ngajarin A sampai Z misal begitu ya. Terus kemudian saya kemudian bertanya, gimana caranya saya bisa mengajarkan semua ini ke anak-anak saya, gitu ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu baru Bapak Ibu bertanya, gimana caranya saya tahu saya sudah melaksanakan semua ini dengan sukses, sehingga akhirnya kita melakukan
tes, evaluasi, ulangan, dan semacamnya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, ini yang pendekatan kita selama ini tuh begitu. Kita tidak melihat ke siswanya, tapi kita lihat ke materi. Materinya belum selesai, materinya terlalu banyak gitu ya. Gimana caranya? Jadi akhirnya kita selalu berkutat pada diskusi itu. Nah, tapi yang sekarang Bapak Ibu dalam kurikulum Merdeka ini gitu ya, capaian pembelajaran itu adalah menjadi kita lihat itu identifikasi hasil belajar yang kita inginkan itu apa gitu ya. Hasil belajar yang kita inginkan ini sudah ditetapkan oleh pemerintah, ada capaian pembelajaran yang ingin saya murid-murid pahami itu apa, yang bisa mereka lakukan itu apa. Lalu menentukan yang kedua, kita menentukan asesmennya seperti apa, bukti belajarnya itu bagaimana. Dilihat dari kompetensi murid-murid kita, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita start dari murid, lalu kemudian start dari capaian belajarnya, dan kemudian menentukan asesmennya. Setelah itu baru kita merencanakan tujuan belajarnya, tahapan belajarnya, pengalaman belajarnya seperti apa. Sehingga akhirnya murid-murid itu bisa menuju hasil belajar yang kita inginkan. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, di K13 itu seluruh bagian kurikulum tuh didesain terpusat, gitu ya. Sehingga akhirnya strategi kita dalam menjalankan tadi itu akhirnya sifatnya responsif atau yang kita sebutkan sebagai retrofitting framework. Nah, di sini Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu itu melakukan ini gitu ya, berarti Bapak Ibu itu lebih bersifat pada melihat oh materinya ini, terus kemudian anaknya seperti ini, tapi kita tidak bisa melakukan apapun terhadap materi yang dalam kurikulum karena kan itu sudah ditetapkan semua. Sehingga akhirnya mau tidak mau anak itulah yang mengikuti kurikulum. Nah, di kurikulum Merdeka berarti ada kerangka kurikulum yang mana ada yang didesain terpusat dan ada yang didesain oleh satuan pendidikan sesuai dengan karakter dan profil murid yang ada. Jadi di sini strategi pembelajarannya itu lebih bersifat proaktif ya Bapak Ibu atau backward design. Nah, di sini kerangka dasarnya Bapak Ibu bahwa tujuan pendidikan nasional dan kemudian profil pelajaran Pancasila ini menjadi acuannya yang akhirnya turun menjadi standar kompetensi lulusan yang sudah keluar SE-nya ya Bapak Ibu. Kemudian di SE ini ada standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Nah, di sini itu akan terangkum dalam struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Ini semua sudah ada dokumennya. Nah, capaian pembelajaran ini kemudian diturunkan ke dalam alur tujuan pembelajaran serta modul ajar yang bisa dikembangkan masing-masing oleh satuan pendidikan. Jadi yang dilihat oleh pemerintah, yang didesain oleh pemerintah hanya yang capaian pembelajarannya saja. Di sini disampaikan satuan pendidikan memiliki keleluasaan Bapak Ibu untuk memilih dan memodifikasi perangkat ajar. Contoh kurikulum operasional yang sudah disediakan pemerintah untuk menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan menyusun sendiri perangkat ajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa kurikulum Merdeka sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan kurikulum 13 karena masing-masing itu berbasis kepada karakter ya Bapak Ibu. Nah, hanya saja di dalam kurikulum Merdeka itu ada satu struktur di mana di sini ada pembelajaran berbasis proyek yang memang harus dilakukan. Dan di sini pun juga untuk mengakomodir itu kita
diminta untuk melakukan pembelajaran yang esensial. Fokus pada kompetensi bukan konten. Dan kemudian fleksibel, bentuk waktu pelaksanaan fleksibel sesuai dengan murid. Nah, sehingga di sini Bapak Ibu penting untuk kita bisa paham gitu ya, bahwa kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka itu bisa disesuaikan dengan karakter murid kita, ya. Kurikulum K13 itu enggak jauh, kurikulum Merdeka itu tidak jauh beda dengan K13, hanya di kurikulum Merdeka Bapak Ibu bisa menyesuaikan ya pembelajaran-pembelajaran yang esensial, yang fokus pada kompetensi murid ya, bukan konten. Nah, di sini Bapak Ibu, kurikulum disampaikan tadi sudah menekankan pada kurikulum pengembangan karakter, tapi belum memberi porsi khusus. Nah, porsi khusus di sini Bapak Ibu, ini adalah 20-30% jam pelajaran itu digunakan untuk pengembangan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Kemudian memberi kesempatan belajar melalui experiential learning ya. Di sini kenapa pembelajaran berbasis proyek ini disampaikan. Kemudian kita mencoba mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari peserta didik dari berbagai disiplin ilmu dan struktur belajar yang fleksibel. Nah, pembelajaran yang mendalam Bapak Ibu ini diminta. Jadi pada saat mengajarkan matematika itu bukan hanya sekedar mereka melihat video pembelajaran, bukan hanya sekedar guru itu menyampaikan pembelajaran, tetapi ada proses diskusi, proses kerja kelompok, pembelajaran berbasis problem, project, dan segala macamnya. Dan ini perlu waktu, sehingga akhirnya nanti fokus pada capaian pembelajaran itu disederhanakan, sehingga akhirnya nanti teman-teman bisa melakukan pembelajaran-pembelajaran ini dengan lebih baik. Materi yang terlalu padat ya akan mendorong guru menggunakan ceramah satu arah. Nah, sementara kurikulum Merdeka ini fokus pada materi esensial sehingga ada ruang dan waktu untuk pengembangan kompetensi. Nah, kemudian terkait dengan numerasi ya Bapak Ibu, numerasi dalam matematika di sini juga kita penting untuk Bapak Ibu bisa memprioritaskan kepada murid-murid yang masih perlu bantuan sehingga mereka kompetensi numerasinya itu bisa ditingkatkan. Nah, saat ini di kurikulum K13 itu mengunci tujuan pembelajaran per tahun gitu ya. Nah, tapi kalau kurikulum prototipe itu dilakukannya per fase. Alhamdulillah SMP itu fasenya 3 tahun dari kelas 7 sampai kelas 9. Sehingga Bapak Ibu bisa melakukan pembelajaran-pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa Bapak Ibu dan memberi fleksibilitas untuk guru dan sekolah. Dan kurikulum Merdeka ini menetapkan jam pelajaran per tahun sehingga tidak dikunci per minggu. Jika ternyata pembelajaran ini bisa dilakukan lebih intensif gitu ya, dan kemudian akhirnya nanti bisa membawa perubahan ke murid-murid Bapak Ibu. Jadi bisa berinovasi dalam menyusun kurikulum dan pembelajaran terutama terkait dengan waktu dan penjadwalan. Boleh disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Nah, perangkat kurikulum Bapak Ibu ya, kalau kita melihat kepada perangkat kurikulum, kita selalu melihat kurikulum itu sebagai sebuah dokumen gitu ya. Tetapi menurut saya kurikulum di sini itu sebenarnya adalah pengalaman belajar apa yang Bapak Ibu akan berikan kepada murid-murid. Nah, pengalaman belajar Bapak Ibu yang Bapak Ibu sudah buat, inilah yang akan nanti membuat murid-murid itu mencapai tujuan belajarnya atau mereka malah justru merasa matematika ini menjadi beban, menjadi momok yang membuat mereka tidak mau lagi belajar. Nah, seperti itu.
ada 3 yang dipentingkan di sini Bapak Ibu. Yang pertama adalah capaian pembelajaran, kompetensi yang harus ditunjukkan oleh murid di akhir fase itu seperti apa, dengan desain performa pemahaman yang memfasilitasi keberagaman murid. Lalu alur tujuan pembelajarannya, jadi tujuan belajarnya itu bagaimana alurnya sehingga bisa mencapai capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan. Kemudian modul ajar ini merupakan implementasi alur tujuan pembelajaran yang mencakup dengan asesmennya dan instruksi belajar serta diferensiasi dan materi belajarnya. Nah, ini bentuk kurang lebih capaian pembelajaran ya Bapak Ibu pada saat di K13 itu dalam bentuk KI, KD yang sangat banyak dan terpisah. Nah, kalau sekarang di capaian pembelajaran ini, kurikulum merdeka, di sini dibuat dalam satu paragraf yang utuh. Dan kemudian dari sini baru kita pecah sesuai dengan kondisi murid dan sekolah kita. Itu ya. Nah, ini menariknya di sini Bapak Ibu dalam kurikulum merdeka. Bahwa di saat Bapak Ibu sebelum memulai pelajaran, kita diminta untuk melihat sejauh mana kompetensi siswa dengan diagnostik profil ya. Nah, diagnostik profil ini kita bisa bentuknya sesimpel kita bisa berdiskusi atau memberikan pretest kalau Bapak Ibu lebih suka pakai pretest gitu ya. Sehingga akhirnya dari situ kita akan melihat gitu bahwa oh ternyata proses belajarnya itu bisa berbeda. Seorang anak itu bisa punya proses belajar yang lebih atau ada malah yang kurang. Kita tidak harus banyak karena si anak ini ternyata sudah mampu. Nah, di sini pentingnya kita bisa mengetahui di mana level si anak ini dan di mana level pemahaman konsepnya sehingga akhirnya kita bisa pilihkan apakah dia bisa melakukan tujuan belajarnya itu yang lebih pendek atau malah tujuan belajarnya itu diperbanyak sehingga akhirnya dia bisa mencapai sumatifnya dengan baik ya, capaian belajarnya itu dalam sumatif. Nah, ini yang juga dalam kurikulum merdeka Bapak Ibu itu KKM-nya sudah dihilangkan. Yang dilihat adalah ketercapaian pembelajaran. Jadi nanti kalau kita lihat capaian pembelajarannya, kita lihat murid-murid itu tercapai atau tidak. Nah, modul ajar ini yang baru Bapak Ibu, modul ajar yang baru itu sekarang kalau Bapak Ibu mungkin sudah pernah melihat yang modul ajar yang untuk sekolah penggerak, itu mereka dibuat dalam format yang lama. Jadi agak terlalu detail dan kurang sederhana. Nah, modul ajar di kurikulum merdeka ini sangat sederhana. Kebetulan saya sedang mengerjakan nih sekarang. Itu terdiri hanya 3. Ada tujuan pembelajaran, langkah, dan kemudian asesmen belajarnya seperti apa. Nah, sehingga di sini nanti dari modul ajar ini bisa sebenarnya nanti kita buat sebagai arahan untuk membuat buku panduan belajar murid. Nah, aktivitas belajar Bapak Ibu. Jadi pada saat kalau nanti Bapak Ibu menerapkan kurikulum merdeka di sekolah, itu berarti aktivitas belajarnya itu hampir 100% mengarah kepada refleksi. Ya, 100% dilakukan setiap saat. Jadi setiap kali kita habis melakukan sesuatu, kita refleksi. Setelah kita melakukan melakukan asesmen, misal kita berefleksi. Terus kemudian hampir seluruhnya itu eksplorasi. Bagaimana performa pemahaman dari sebuah konsep itu diciptakan. Bapak Ibu itu diminta untuk melakukan kegiatan-kegiatan eksploratif yang melibatkan siswa. Nah, kemudian sekaligus juga ada kegiatan curah ide di dalam matematika. Bagaimana kita sesimpel membahas tentang sebuah bilangan. Nah, apa ide-ide yang bisa terkait dengan bilangan? Itu penting juga untuk kita diskusikan. Dan terakhir adalah kita juga bicara tentang project. Jadi
bagaimana dari apa yang kita sudah lakukan gitu ya, penguatan profil pelajar Pancasilanya itu bagaimana, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, ini aktivitas belajarnya ini dilakukannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini yang sering banyak ditanyakan Bapak Ibu. Bu Andri, kalau capaian pembelajaran tidak tercapai gimana? Kalau dulu KKM tidak tercapai ya Bapak Ibu. Nah, kalau capaian pembelajarannya tidak tercapai gimana? Jawaban saya adalah cek ke 6 hal ini. 1, apakah Bapak Ibu pada saat di awal sudah melakukan asesmen diagnostik atau asesmen awal? Sudah terdeteksi tidak hambatan belajar si anak? Nah, kalau belum, berarti jangan bilang bahwa si anak itu yang tidak bisa, tapi berarti bahwa kita belum menemukan hambatan belajarnya itu apa. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, di dalam kurikulum Merdeka ini juga ada yang dikenal dengan istilah kurikulum individu. PPI, Program Pendidikan Individu. Nah, program pendidikan individu ini gitu ya, itu diberikan kepada murid-murid yang memang capaian pembelajarannya itu tidak bisa sama dengan murid-murid yang lain. Yang berarti kita berikan mereka PPI atau mungkin tidak perlu atau hanya dilakukan adaptasi dan modifikasi dari instruksi yang ada gitu ya. Lalu yang ketiga gitu ya, cek assessment-nya. Kenapa kita harus cek assessment? Karena assessment yang kurang tepat itu tidak akan membuat murid terlihat potensinya gitu ya. Jadi kalau desain assessment-nya belum tepat, itu capaian pembelajaran tentu tidak akan tercapai. Nah, setelah itu baru cek alur tujuan belajarnya itu apakah memang sudah mengarah kepada tujuan belajar, capaian belajar. Dan kemudian kita cek juga instruksi yang kita berikan selama belajar bagaimana. Apakah kita itu sudah mengajar sesuai dengan level murid atau malah sebenarnya hal yang kita sampaikan tuh membuat murid tertidur, misal begitu ya, atau membuat mereka merasa, ibu guru ini kasih aku kok susah banget, nah misal gitu. Jadi di sini penting sekali kita bisa betul-betul melihat apakah instruksinya itu sesuai dengan levelnya. Lalu cek daya dukung Bapak Ibu, cek daya dukung itu maksudnya bagaimana sekolah, guru, dan pengelolaan aset yang di sekolah ini bisa mendukung ketercapaian belajar murid, bisa mendukung apa yang ingin mereka kerjakan, gitu ya. Oke, nah dalam mendesain capaian pembelajaran atau alur tujuan pembelajaran itu berarti murid kita harus melihat pada yang pertama itu murid dulu, profilnya seperti apa, lalu lihat panduannya. Lalu kemudian beradaptasi. Adaptasi dengan kondisi sekolah dan murid itu seperti apa. Nah, kemudian yang terakhir adalah coba hal baru Bapak Ibu. Di sini jika tidak ada di panduan, coba kreasikan dan kemudian inisiasikan praktik baiknya. Nah, ini yang seringkali juga tidak dilihat gitu ya. Dalam K13 itu kita hanya melihat dan berasumsi bahwa semua murid itu sama. Tapi di kurikulum Merdeka, Bapak Ibu harus bisa sendiri atau bisa membentuk tim untuk tahu gitu ya, bagaimana sebenarnya hambatan belajar dari murid tersebut. Identifikasi, jadi lakukan assessment, terus kemudian cek disabilitas fisik dan intelektual yang ada pada murid. Kemudian fasilitas kita coba jika murid ada hambatan belajar, kita coba fasilitasi dengan program pendidikan individu, teaching at the right level, gitu ya Bapak Ibu. Lalu ada diferensiasi, akomodasi, dan modifikasi kurikulum, kebutuhan belajar khusus lain. Nah, kemudian di sini juga penting kita tahu kurikulum berbasis aset gitu ya Bapak Ibu. Kurikulum berbasis aset itu berarti visinya itu menggambarkan 20 tahun lagi murid kita itu seperti apa.
ya seperti profil pelajar Pancasila itu gitu ya. Jadi itu adalah gambaran murid-murid atau orang-orang di masa depan yang kemudian kita tarik ke sini dan kita melihat bahwa apa yang harus saya bina dari murid-murid saya untuk mencapai itu gitu ya. Nah, ini penting supaya kalau tadi disampaikan terkait dengan tujuan gitu ya. Tujuannya itu harus sama. Apakah memang kita mencapai capaian sampah, gitu ya? Jadi seluruh seluruh dari apa itu namanya guru, orang tua itu juga paham bahwa kita mengarah kepada tujuan yang sama. Kemudian ada aset. Nah, aset ini Bapak Ibu bahwa pada saat kita mengembangkan pembelajaran, kita penting juga untuk bisa melihat potensi apa di sekitar kita ini yang bisa kita kembangkan. Potensi itu bukan berarti hanya sekedar dana, gedung gitu ya, enggak seperti itu, tetapi apa yang bisa kita lihat dari setempat, dari komunitas setempat ini yang bisa kita berdayakan untuk mengembangkan mengembangkan pembelajaran matematika yang menimbulkan potensi siswa gitu. Nah, geraknya pun harus selaras antara setiap stakeholder di sekolah gitu ya untuk mendukung kurikulum merdeka ini. Nah, kemudian penting sekali juga dalam kurikulum merdeka ini itu kita menggali potensi Bapak Ibu. Potensi yang kita gali itu adalah dari murid dan dari guru. Setiap individu tuh punya kekuatan yang berbeda. Sehingga akhirnya pada saat kita mendesain capaian pembelajaran, kita boleh kerjasama misal dengan guru-guru lain, tetapi kita harus melihat juga bahwa individu di sekolah itu beda satu dengan yang lain. Sehingga harusnya ada hal-hal yang spesifik yang berbeda di situ. Lalu aset fisik yang bisa dioptimalkan itu apa? Sistem dan struktur yang mendukung. Itu maksudnya gimana? Berarti adakah kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang bisa kita lakukan untuk mendukung penggalian potensi siswa ini. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian visi, keselarasan dengan visi sekolah seperti apa. Nah, kemudian selain tadi kita melakukan itu, kita penting untuk bisa memetakan potensi murid itu seperti apa, potensi guru itu pun seperti apa. Nah, kita pun pada saat ini yuk kita juga sekalian refleksi ya, bagaimana sebenarnya kompetensi kita dalam mengajar matematika. Apakah kita itu betul-betul sudah inklusif melibatkan semuanya? Atau mungkin malah ada yang sama sekali kita tinggal karena kita pikir ya sudah mereka cuma bisanya sampai di situ, misal seperti itu ya. Nah, di sini penting sekali kita tahu ya, asesmen murid dan asesmen guru itu pun juga kita penting. Nah, Bapak Ibu, saya coba lanjut. Halo? Oke. Saya pikir saya hilang. Nah, kurikulum merdeka ini Bapak Ibu itu tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Jadi maksudnya perlu kolaborasi ya, integrasi semua stakeholder membentuk komunitas belajar. Nah, kolaborasi dan komunitas sekolah di sini penting sekali untuk kita bisa mengembangkan kurikulum merdeka ini. Kesiapan yang dibicarakan adalah perkembangan murid ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak membicarakan bagaimana nilai murid dan segala macam, tetapi yang kita bicarakan adalah perkembangan muridnya. Lalu bagaimana dengan mandiri, belajar dan mencoba hal baru, dan berefleksi, belajar dari praktik baik yang kita lakukan. Itu bagaimana cara kita menyiapkan. Nah, nanti pada saat pelaksanaannya, berarti ada kita komitmen dalam mengintegrasikan seluruh lapisan komunitas sekolah, kemudian di dalam mandiri mendesain sesuai aset dan potensi sekolah dan berefleksi untuk perbaikan berkelanjutan. Nah,
level kolaborasi yang bisa kita lakukan Bapak Ibu ini di level sekolah, level antar murid, level kelas, level sekolah ya. Misal nanti Bapak Ibu pengen ngajak saya kolaborasi, ayo gitu ya. Lalu dengan sekolah dengan komunitas. Nah, dengan komunitas ini berarti teman-teman itu akan banyak mendapatkan contoh-contoh praktik baik, saling berbagi apa yang sudah dilakukan sehingga akhirnya kita pun bisa belajar dan mendapatkan pencerahan-pencerahan terkait dengan pada saat kita bergerak di dalam sebuah komunitas, gitu ya Bapak Ibu. Oke, nah kurikulum Merdeka memang tidak menunggu sekolah yang sudah siap, tetapi kurikulum Merdeka itu hanya untuk sekolah yang siap berubah. Nah Bapak Ibu, sebelum saya lanjut ke tanya jawab, saya ingin ngajak Bapak Ibu untuk sebentar melihat sebentar saya coba dulu ini, saya akan download dulu capaian pembelajarannya. Sebentar. Oke, kita akan ngelihat ya Bapak Ibu capaian pembelajaran nanti di SMP untuk level matematika itu seperti apa. Oke, sebentar. Saya coba ini dimensi CPP. Saya coba download dulu sebentar. CP 2022 ini juga sudah ada ketetapannya ya Bapak Ibu, sudah ada keputusan dari Badan BSKAP, nah di nomor 008 HKR 2022. Coba saya sebentar. Oke, sebentar. Saya stop screen dulu. Bentar ya Bapak Ibu. Saya akan share screen lagi sebentar. Oke, kita coba lihat ya Bapak Ibu, ini yang capaian pembelajaran untuk SMP, pelajaran matematika. SMP itu masuk di fase D ya Bapak Ibu, fase D untuk kelas 7 sampai 9. Oke, nah ini adalah capaian belajarnya. Saya coba langsung ke sini dulu. Semoga bisa terlihat ya Bapak Ibu. Nah, oke. Oke, kita cari dulu fase, oh ini dia, sebentar, ini fase C. Nah, sebelum saya ke fase D ya Bapak Ibu, kok running low. Sebentar. Ini kenapa baterainya? Sebentar ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, kita coba lihat dulu ya. Kalau dilihat dari capaiannya, Bapak Ibu perlu tahu dulu bahwa nanti di level SD ya Bapak Ibu ada beberapa yang tadinya ada di SD itu sekarang tidak lagi diajarkan di SD, tetapi mulai diajarkannya itu baru di SMP. Bentar. Nah, jadi contoh ini saya coba perbesar sebentar. Nah, di di level matematika sebentar.
Nah, ini level A ya Bapak Ibu, fase A. Fase A contoh nih Bapak Ibu untuk bilangan. Fase A bilangan untuk di level ini capaian pembelajarannya secara umum seperti ini. Jadi intuisi bilangan number sense, pengenalan bilangan cacah itu hanya sampai 100, penjumlahan pengurangan hanya sampai 20, itu di fase A. Kemudian memahami pecahan setengah dan seperempat, mengenali, meniru, melanjutkan pola, membandingkan panjang, berat, durasi waktu, dan mengestimasi panjang menggunakan satuan tidak waktu, ya. Kemudian mengenal berbagai bangun datar, bangun ruang, dan mengurai bangun datar, serta menentukan posisi benda terhadap benda lain. Nah, ini yang fase A. Kemudian selain itu juga sebentar. Oke. Ups. Ini sebentar. Nah, itu yang fase A ya tadi Bapak Ibu, sekaligus tadi sebentar saya coba perlihatkan. Nah, ini menentukan posisi juga menentukan posisi benda terhadap benda lain. Mengurutkan, menyortir, dan menggunakan turus dan piktogram. Jadi penggunaan data itu sudah dikenalkan dari SD ya, dari kelas 1 dan kelas 2 itu sudah ada dengan menggunakan turus dan piktogram secara sederhana. Nah, di sini ini fase A. Kemudian yang fase B itu kelas 3-4. Kelas 3-4 itu berarti menunjukkan pemahaman intuisi bilangan ya Bapak Ibu sampai melakukan operasi bilangan cacah, mengisi nilai yang belum diketahui dalam sebuah kalimat matematika, mengidentifikasi, meniru, mengembangkan pola gitu ya. Menyelesaikan masalah terkait dengan ini. Terus kemudian ada kelipatan dan faktor ya terkait dengan uang menggunakan ribuan sebagai satuan. Jadi ribuan itu baru dikenalkan di kelas 3 dan 4. Kemudian menunjukkan pemahaman intuisi bilangan, mengukur panjang berat menggunakan satuan waktu, itu baru di kelas 3-4, mengukur mengestimasi luas dan volume dengan satuan tidak baku dan satuan baku berupa bilangan cacah. Jadi belum sampai bilangan desimal itu belum gitu ya. Nah, terus kemudian di sini mendeskripsikan ciri bentuk bangun datar dan menyusun komposisi dan kemudian mengurutkan, membandingkan, menyajikan, menganalisis interpretasi data. Nah, di sini diminta untuk dikenalkan tabel, diagram gambar, piktogram dan diagram batang gitu ya, skala satu-satuan. Oke, ini yang B. Nah, kemudian yang C, Bapak Ibu. Di sini yang C itu berarti sebentar. Yang C, nah di sini mereka mengurut fase C itu kelas 5-6 gitu ya, membandingkan mengurutkan bilangan desimal. Di sini fase C, sebentar, agak ke atas sedikit. Nah, di fase C ini pemahaman menunjukkan intuisi bilangan sampai 1 juta, operasi matematika, aritmatika bilangan cacah sampai 100.000 gitu ya. Intuisi bilangannya sampai 1 juta, tapi operasi aritmatikanya hanya sampai 100.000. Kemudian membandingkan pecahan, ya, melakukan operasi perkalian dan pembagian pecahan dengan bilangan asli. Nah, bilangan bulat itu sudah tidak ada lagi di SD, bilangan bulat itu murni di SMP. Jadi sudah tidak ada lagi bilangan bulat di SD. Kemudian mengisi nilai yang belum diketahui dalam sebuah kalimat matematika ya. Menyelesaikan masalah dengan KPK dan FPB, mengidentifikasi, meniru, mengembangkan pola gitu ya, menentukan keliling dan luas gitu ya, dan mengkonstruksikan beberapa bangun ruang dan gabungannya. Ini yang fase C.
Nah, nanti bisa dibaca Bapak Ibu. Kemudian yang fase D. Nah, kita sekarang ke fase D ya Bapak Ibu. Kenapa kita perlu tahu dulu untuk yang A, B, C-nya supaya nanti pada saat Bapak Ibu melihat fase D-nya, oh berarti ada hal-hal yang memang perlu diperkuat sebelum masuk ke fase D gitu ya. Nah, di fase D Bapak Ibu di sini peserta didik menyelesaikan masalah kontekstual. Nah, ini penting sekali. Berarti kita diminta untuk mengembangkan sebuah pembelajaran matematika yang bisa menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan konsep-konsep dan keterampilan matematika yang dipelajari pada fase ini. Mereka mampu mengoperasikan secara efisien bilangan bulat, bilangan rasional dan irasional, bilangan desimal, bilangan berpangkat bulat dan akar, bilangan dalam notasi ilmiah, melakukan pemfaktoran bilangan prima, melakukan faktor skala, proporsi, dan laju perubahan, menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan persamaan linear dua variabel dengan beberapa cara, dapat menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang, gitu ya. Kemudian menyelesaikan masalah terkait menjelaskan pengaruh perubahan secara proporsional dan membuat jaring-jaring bangun ruang, ya. Kemudian mereka bisa menggunakan sifat-sifat hubungan sudut, menggunakan kebenaran teorema Pitagoras dan menggunakannya, transformasi geometri, ya, membuat dan menginterpretasikan diagram batang dan lingkaran, mengambil sampel dari sebuah populasi, mean, median, modus, range, untuk menyelesaikan masalah, menginvestigasi dampak perubahan data terhadap pengukuran pusat, dan menjelaskan penggunaan pengertian peluang, frekuensi relatif, frekuensi harapan, satu kejadian pada satu percobaan sederhana. Nah, teman-teman lihat di sini, dari capaian pembelajaran ini, di akhir pada saat mereka itu sudah selesai di kelas 9, itu mereka sudah bisa menguasai ini. Nah, kita lihat ternyata ada beberapa materi yang tidak lagi di SMP, tapi nanti akan diajarkannya di SMA, gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini yang bisa kita lihat nanti per elemennya juga seperti ini. Yang tadi itu didetilkan sekali lagi. Nah, di sini juga ada satu penting ya Bapak Ibu terkait dengan di bilangan itu mengaitkan dengan literasi finansial. Nah, di sini Bapak Ibu perlu untuk juga bisa mengembangkan pemahaman Bapak Ibu terkait dengan literasi finansial gitu ya. Nah, kemudian di aljabar ini juga sudah ada gitu ya. Bagaimana mereka bisa dari himpunan memahami relasi dan fungsi gitu ya. Terus kemudian menyajikan analisis persamaan dan pertidaksamaan, baris dan deret tidak ada di sini Bapak Ibu, seingat saya. Ya, kan biasanya ada baris dan deret ya di SMP. Nah, sekarang sudah tidak ada gitu. Kemudian di aljabar ya, di aljabar dan kemudian pengukuran. Terus nanti ini bisa di Bapak Ibu baca. Nah, berarti Bapak Ibu ini tuh kan nanti ini adalah yang harus bisa dikuasai oleh murid di akhir fase D. Di sini bahasanya adalah di akhir fase D. Nah, berarti bagaimana Bapak Ibu itu akan mendesain mana yang harus diajarkan di kelas 7, 8, dan 9 itu diserahkan kembali ke satuan satuan pendidikan masing-masing, tergantung pada kondisi siswa, tergantung pada aset yang ada di sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu pada saat mengembangkan pembelajaran matematika ini kita diminta untuk bisa itu tadi melakukan eksplorasi dan kemudian bisa mengintegrasikan dengan pelajaran lain juga sehingga akhirnya mereka bisa mendapatkan konteksnya gitu ya secara nyata. Nah, di sini Bapak Ibu nanti bisa baca secara lebih jelas gitu ya. Dan dari sini nanti baru disusun
tujuan pembelajarannya tuh apa, lalu setelah tujuan pembelajarannya disusun, baru alurnya Bapak Ibu ya. Jadi setelah menyusun tujuan, oh saya mau kelas 7, 8, 9 ngajarkan ini gitu ya. Nah setelah itu mana yang mau saya dulukan? Saya mau ngajarkan geometri dulu atau mau ngajarkan aljabar dulu? Itu sudah diserahkan kepada masing-masing satuan pendidikan. Tidak lagi kalau dulu kan kita harus start dari bilangan dulu, misalnya seperti itu ya. Dari bilangan, terus lalu aljabar, geometri, setelah itu baru data, misalnya seperti itu. Kalau kita bilang, saya mau ngajarkan data dulu, boleh silahkan gitu. Jadi tidak tidak dibatasi gitu ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu terkait dengan implikasinya terhadap matematika ya. Dan saya serahkan kembali mungkin ke moderator untuk jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan. Saya stop sharing dulu ya. Ya, terima kasih Bu Febriandini Kumala. Sangat menarik sekali materinya. Sangat mongok ini Bu. Mungkin ini dari Bapak Ibu sudah banyak muncul pertanyaan di benak Bapak Ibu semuanya. Oh iya, oke, siap. Kita bagi 2 termin. Untuk diskusi dan tanya jawab ini. Untuk termin pertama nanti ada 3 pertanyaan. Monggo dari Bapak Ibu mungkin ada yang sudah ingin bertanya. Mungkin dari tadi ada unek-unek yang pengen disampaikan ke Bu Febri, monggo. Silakan untuk termin pertama ada 3 pertanyaan. Silakan bisa. Suara saya masih kecil kah Bu? Atau jelas? Sangat terdengar dengan jelas. Oh ya, oke. Ini Pak Triko ngomong volume suara saya kecil. Oh, gitu. Oke, iya. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Monggo atau bisa lewat chat atau lewat chat angkat juga tangan. Bisa. Okay. Monggo, ini sangat menarik sekali, Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Jadi, monggo Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan. Jadi memang kita harus bedanya ya. Oke. Di chat sudah ada ini, Bu Febri. Dari Bu Khaifah, ini teman baiknya Bu Febri ya. Mengapa harus memilih kurikulum merdeka ini Bu Endri? Oh, kenapa harus pilih? Oh iya, tadi ada yang tanya ya, kenapa harus kurikulum merdeka? Intinya begini Bapak Ibu, bahwa kalau tadi dilihat gitu ya, bahwa pendekatan dari kurikulum merdeka ini, kemarin itu saya betul-betul ditekankan itu adalah bahwa kita harus melihat kepada profil siswa kita gitu. Jadi saya diminta dengan amat sangat pada saat menyusun alur dan tujuan pembelajaran itu kita lihat profil siswanya seperti apa, eksplorasi di dalam belajaran yang harus kita lakukan itu apa gitu. Nah, sehingga di sini kita bisa untuk betul-betul menyesuaikan gitu ya Bapak Ibu, capaian pembelajaran tadi itu kan dilihatnya itu kan di akhir fase. Nah, sehingga pada saat kita mendesain pembelajaran kelas 7, 8, 9 gitu ya. Kelas 7, 8, 9 itu kita bisa tahu gitu apa yang oh saya pengen melakukan mengembangkan konsep tentang ini di kelas 7 gitu. Kemudian di kelas 8 saya mau mengembangkan ini, di kelas 9 saya mengembangkan ini. Itu monggo dipersilahkan gitu ya. Jadi kalau mau disampaikan bagaimana caranya kita melihat kepada kurikulum yang sebelumnya dan yang sekarang, kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini berarti membuat kita itu harus melihat kondisi siswa kita seperti apa. Bapak Ibu tidak bisa lagi pada saat awal masuk sekolah itu langsung mengajar, tapi Bapak Ibu harus tahu dulu mereka itu sudah sampai di mana. Jangan sampai pada saat Bapak Ibu mau mengajar
itu Bapak Ibu nggak tahu sebenarnya kompetensi mereka gimana. Jangankan mau ngajar bilangan rasional misal, ternyata berhitung 1, 2, 3, 4, 5 aja masih belum bisa, misal seperti itu. Nah, ini pun perlu kita ketahui dulu terlebih dulu sebelum Bapak Ibu mengajar. Nah, kalau ini Bu Suraningsih bertanya nih, sekaligus saya menjawab ya. Apakah arti merdeka itu merdeka memilih urutan materi sesuai kondisi siswa? Kalau saya sampaikan Bapak Ibu bahwa di sini kita itu dibebaskan. Saya sendiri ya, menurut saya sendiri, guru itu dibebaskan dari beban di mana kita harus kejar target gitu. Yang kita lakukan adalah kita lihat kondisi siswanya seperti ini, lalu penguatan apa yang kita berikan, setelah itu kita mencapai tujuannya. Nah, ketercapaian inilah yang harus kita kembangkan gitu ya. Nah, kalau kita sering melihat nih Bapak Ibu, kita sering bertanya, nilai KKM terlalu tinggi, misal seperti itu. Ya, nah KKM terlalu tinggi itu ada dua sebenarnya yang perlu kita pikirkan. Yang pertama, apakah asesmen yang kita berikan itu sebenarnya sudah pas untuk anak didik kita, gitu ya. Jadi asesmen kita, gitu ya, asesmen yang istilahnya kalau seorang anak itu dia lebih bisa menyampaikan secara verbal dan taktil gitu ya, dia bergerak, tapi itu tidak akan terlihat secara optimal di dalam tes tertulis ya Bapak Ibu. Nah, sehingga akhirnya kita harus bisa melihat lagi sejauh mana sebenarnya asesmennya ini gitu ya. Asesmen di kelas itu sudah mengakomodir seluruh siswa, mengakomodir kompetensi kekuatan yang ada di siswa, sehingga akhirnya bisa mencapai KKM-nya. Kebetulan saya sendiri itu sudah menerapkan kurikulum seperti ini itu sejak kami masih di K13. Di K13 itu kita sudah mencoba untuk melihat gitu sejauh mana, tapi yaitu sistemnya masih retrofitting tadi ya, bagaimana strategi pembelajaran kami itu bisa gitu ya. Yang akhirnya kita lakukan adalah kita melakukan asesmen yang beragam, asesmen dari asesmen portofolio, dari asesmen berbasis kinerja, asesmen berbasis project, asesmen berbasis produk, itu kita lakukan di dalam kelas matematika. Nah, sehingga akhirnya KKM pun bisa tercapai. Jangankan KKM, kalau nanti ini kita betul-betul bisa melihat capaian pembelajarannya, tentu itu akan tercapai dengan sendirinya. Nah, oke. Jadi kalau kita bisa fokus ya kepada anak didik, itu tentu kita akan bisa mengembangkan itu dengan lebih baik. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi merdekanya. Terima kasih Bu Febi. Ya, iya. Terima kasih. Ada pertanyaan dari Bu Sih Pangli Puring Tias. Apakah nanti dalam satu kelasnya tetap 32 karena kita mengingat kita harus lebih fokus peserta didik? Kalau itu saya kurang paham ya Bu, nanti mungkin secara teknis berapa di dalam kelas itu tergantung kebijakan masing-masing. Tapi sejauh ini belum ada kebijakan yang mencakup tentang itu. Nanti mungkin saya coba cari informasinya lebih lanjut ya. Oke, monggo Bu Nur Hasanah. Untuk kurikulum merdeka ini kan kayaknya untuk jam-jam mengajar guru juga berkurang Ibu. Apakah nanti untuk berkurangnya jam-jam guru itu juga nanti pencapaian pembelajaran bisa tercapai apa tidak itu nanti? Oke, baik Bu Nur, kalau boleh saya tahu pengurangannya menurut Bu Nur yang di mana? Misalkan kayak matematika kan biasanya dalam 1 minggu itu kan 5 jam, nanti kayaknya berubah menjadi 4 jam. Nanti kan berarti apakah nanti ada pengurangan untuk materi-materinya atau hanya memang esensial yang nanti disesuaikan bahwa waktu segitu cukup untuk pencapaian pembelajaran untuk siswa.
Oke, baik Bu Nur. Saya coba jawab, J. Kalau tadi dilihat dari materi-materinya Bu Nur, itu sebenarnya sudah tidak terlalu seperti yang sebelumnya. Saya melihatnya begitu. Nah, nanti monggo ditelaah sekali lagi dari materi-materinya dan bagaimana sebenarnya dari kita itu bisa mengembangkan pembelajaran yang menggabungkan berbagai elemen. Berbagai elemen tuh misal kita menggabungkan bagaimana mengajar bilangan dengan pengukuran misal. Nah, itu seperti apa? Itu bisa kita lakukan, Bu Nur. Sehingga akhirnya pembelajaran-pembelajaran yang terkait dengan tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Kalau dilihat apakah waktunya cukup gitu ya. Nah, ini tergantung dari sekolah. Apakah memang membatasi hanya sekedar pembelajaran matematika di hanya jam tertentu atau memang sebenarnya bisa membuat jam tersendiri. Nah, itu diserahkan kembali ke satuan pendidikan gitu Bu Nur. Jadi di sini berkaitan dengan pembelajaran gitu ya Bu Nur. Yang saya biasanya lakukan itu adalah justru seperti ini. Murid-murid itu tidak akan bisa melakukan yang lebih kompleks gitu ya kalau dasarnya itu belum kuat. Nah, sehingga yang biasanya kami lakukan itu adalah di bulan-bulan di minggu-minggu pertama pada saat masuk itu biasanya kita punya jadwal terkait dengan penguatan numerasi dan penguatan literasi. Nah, bahkan saat ini pun kita masih punya gitu ya jam-jam tersebut. Nah, apakah jam tersebut ada di dalam matematika atau di luar matematika? Nah, itu diserahkan kembali ke satuan pendidikan. Ini hanya teknis saja gitu. Jadi terkait dengan pembelajaran ini betul-betul melihat kepada visi sekolah dan melihat kepada apa yang dianggap penting oleh sekolah sehingga akhirnya nanti pembelajaran itu bisa diatur gitu ya sesuai dengan apa yang diinginkan dari kurikulum yang sudah dibuat oleh sekolah. Gitu sih Bu Nur. Jadi kalau seumpama nanti dibilangnya apakah sudah sesuai, menurut saya sudah, tinggal nanti kita yang bisa melihat. Nah, kalau di sini Bu Nur dilihat, jika ada anak yang ternyata dari capaian pembelajarannya itu belum mampu, itu berarti kita harus melihat apakah si anak ini memang harus diberikan kurikulum khusus atau dia harus diberikan diferensiasi, adaptasi, modifikasi. Contoh kayak tadi saya sampaikan, kalau menjawab apakah hanya boleh satu cara, misal seperti itu. Bolehkah murid menjawab dengan cara yang berbeda? Nah, itu jadi kalau di sini kita perlu juga untuk mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Moga-moga bisa menjawab ya Bu Nur ya. Gitu. Terima kasih. Oke, sudah benar. Ini masih beberapa pertanyaan, Bu. Ini dari Pak Wahid. Kondisi awal siswa dalam satu kelas itu beda-beda. Apa yang harus dilakukan? Apakah harus ada cek diagnostik pada waktu awal, grade awal, artinya di kelas 7 ataukah seperti apa? Kalau saat melakukan tes diagnostik, apakah capaian itu semua di fase D itu harus kita teskan semuanya atau bagaimana? Oke. Bu Febri. Ya, baik, terima kasih. Begini, teman-teman, kondisi awal siswa itu untuk kita bisa tahu itu saya di sini kalau di saya itu biasanya kita lakukan ada dua. Yang pertama itu kita memang melihat pada di awal itu kita ada semacam tes gitu ya, semacam tes diagnostik memahami tentang bagaimana cara siswa merespon dan menjawab. Itu yang pertama. Terus kemudian pada saat masuk ke setiap unit belajar itu kita juga lakukan diagnostik tes untuk tahu sejauh mana murid itu pernah mendengar, pernah
mereka memahami konsepnya itu seperti apa. Nah, itu juga kita lakukan di awal. Apakah bentuknya harus tes? Enggak juga gitu. Bentuknya itu bisa hanya sekedar bercakap-cakap, berdiskusi gitu ya. Terus kemudian atau mengeksplorasi sesuatu. Nah, di situ akhirnya bisa terlihat apa yang yang kita lihat gitu ya di murid-murid kita. Dan teman-teman di sini juga di kurikulum Merdeka, satu pesan kemarin yang juga disampaikan ke saya pada saat mengembangkan kurikulum, mengembangkan alur dan tujuan pembelajaran, bahwa assessment yang dilakukan pada kurikulum Merdeka ini bukan untuk mengetes siswa. Gitu ya, itu saya langsung garis bawahi betul-betul waktu saya dibilang seperti itu, karena yang diminta itu adalah bahwa apa yang asesmen yang kita lakukan itu tujuannya adalah untuk membuat perubahan instruksi kita di kelas. Jadi bukan untuk menilai siswa, tetapi untuk mengembangkan pembelajaran. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi di sini betul di dalam pada saat kita melakukan assessment kita bisa menilai juga. Tetapi inti dari assessment itu adalah melakukan pengembangan terhadap apa yang bisa pengembangan instruksi apa yang harus kita berikan. Apakah instruksinya sudah tepat atau instruksinya perlu diubah? Apakah kita perlu memberikan berbagai macam metode seperti itu sehingga akhirnya murid betul-betul bisa mencapai tujuan belajarnya itu tadi. Gitu sih yang bisa saya sampaikan Bu Frida. Oke. Jadi ada dari Pak Budi, Bu. Oke. Dalam kurikulum Merdeka ada pendidikan pelajar Pancasila, ya, profil Pancasila tadi. Apakah itu include di dalam mata pelajaran sendiri ataukah gimana? Berdiri sendiri ataukah dia terinclude dalam mata pelajaran semuanya? Oke, itu berdiri sendiri Bapak Ibu. Jadi memang ada waktu khusus. Nah, terus siapa yang mengajar? Nah, monggo disesuaikan dari satuan pendidikan masing-masing. Profil pelajar Pancasilanya ini biasanya kita bisa memberikan kan itu ada proyek-proyeknya ya. Nah, kita bisa memberikan tugas khusus kepada guru tertentu untuk sebagai kepala proyek dan mereka yang mendampingi siswa sehingga akhirnya mereka bisa mengerjakan proyek. Tapi itu dilakukan di waktu khusus, waktunya tersendiri. Gitu sih Bu Frida. Dan laporannya sendiri juga. Iya. Ada laporannya ya? Iya, ada. Laporannya itu laporan sendiri juga. Jadi berbeda dengan yang mata pelajaran. Gitu. Ini pertanyaan dari saya sendiri, Bu. Tadi saya bertanya-tanya. Apakah ini nanti kalau kita sudah menjalankan kurikulum Merdeka, itu apakah tetap ada PTS, ada PAS atau tidak? Sedangkan setiap satuan pendidikan kan punya memilih level kompetensi yang berbeda-beda. Gimana ya, berarti enggak, sebenarnya gini sih teman-teman, saya PTS PAS itu selama ini kan dikondisikan begitu ya, dikondisikan dalam arti memakai soal yang sama, misal seperti itu, memakai dalam waktu yang bersamaan, misal seperti itu ya. Nah, karena diserahkan ke satuan pendidikan masing-masing Bapak Ibu, sehingga akhirnya ya tentu yang membuat soal itu ya dari satuan pendidikan masing-masing. Bentuknya seperti apa, monggo disesuaikan dengan satuan pendidikan masing-masing. Waktunya kapan, monggo disesuaikan dengan satuan pendidikan masing-masing. Seperti itu. Kita biasanya punya jadwal tertentu gitu ya. Misal kita bilang, tapi kalau jadwalnya disamakan boleh, monggo silahkan. Tetapi di sini pun juga kita harus bisa gitu membuat diri kita sendiri untuk melihat bahwa ya ini sekarang sudah diserahkan ke masing-masing satuan pendidikan gitu. Kalau misal emang nggak boleh Bu Andri mau PTS PAS bersama, ya boleh, nggak ada salahnya, monggo silahkan. Tetapi kalau itu dibuat sebagai penentu dari evaluasi dari anak-anak itu tidak disarankan karena yang untuk mereka itu adalah tercapai tujuan belajarnya gitu. Itu sih Bu Frida kalau boleh saya sampaikan.
Oh ya, terima kasih Bu. Ini Iya. ada lagi dari Bu Eva Mahasarah. Mengidentifikasi kompetensi dalam satu kelas itu kan biasanya beda-beda. Berarti nanti apakah mengajarnya beda-beda untuk masing-masing siswa? Kadang misalnya ya Bu, untuk yang saya hadapi sendiri di sekolahan, anak kelas 8 ada yang tidak bisa perkalian. Nah, ya itu masalahnya di situ. Apakah kita harus mengulang lagi dari awal? Kita harus mengajarkan mereka perkalian, sedangkan yang lainnya ada yang sudah bisa sampai. Gimana itu, Bu? Iya, Bapak Ibu, kalau saya boleh cerita ya. Jadi sekolah kami di sini termasuk sekolah inklusi. Sekolah inklusi yang berarti bahwa bahkan kurikulumnya pun ada yang berbeda setiap anak. Karena anak inklusi itu kurikulumnya sendiri gitu. Jadi apa yang saya lakukan, mereka ada di kelas saya, di kelas yang sama gitu ya. Nah, berarti memang yang harus dilakukan materinya pun memang berbeda gitu. Kita harus siapkan materi yang berbeda, harus siapkan juga istilahnya semacam pembeda yang istilahnya mereka menguasai dulu literasi numerasi dasarnya kalau memang perlu sebelum akhirnya masuk ke pembelajaran itu. Nah, untuk anak-anak yang sudah bisa gimana? Ya, anak yang sudah bisa diberikan yang sesuatu yang berbeda lagi. Nah, sehingga akhirnya di sini kalau tadi Bu Frida nanya, berarti harus nyiapin macam-macam, iya gitu. Nah, kalau gitu gimana cara ngajarnya? Gitu ya. Kalau cara ngajarnya, ya berarti kita harus siap untuk bisa memetakan ke setiap anak ini bagaimana cara kita mendekati satu-satu, terus kemudian apakah kita perlu pengkelompokannya seperti apa, apakah perlu kita lakukan kayak seperti kalau di kami ada seperti blended learning, jadi kita pun juga memakai pembelajaran di rumah. Nah, yang tambahannya itu juga dilakukan di rumah. Nah, itu juga bisa. Jadi di sini penting sekali kita betul kalau umpamanya harus berbeda, mungkin tidak harus setiap siswa, tetapi kita tahu, oh yang ini grup ini belum bisa perkalian. Oke, kita coba bikin dia buat perkalian dulu. Yang ini sudah bisa masuk ke materi, kira-kira sampai di mana. Nah, itu jadi kita harus lihat seperti itu. Kurang lebih begitu sih Bu Frida. Berarti harus memetakan ya Bu ya? Benar-benar bisa memetakan ya? Benar-benar harus bisa memetakan. Yes. Sudah lumayan cerah ini. Ya. Tapi mungkin Bapak Ibu guru lainnya ada yang tambahan masih ada tambahan gini juga Bu Frida. Teman-teman, ini juga mungkin nanti perlu disampaikan juga ke kepala sekolah, ke waka kurikulum masing-masing gitu ya, bahwa memetakan kompetensi siswa ini tidak bisa dilakukan sendiri. Bapak Ibu perlu tim memang. Dan perlu kayak seperti sebuah sistem atau struktur yang memang dibuat oleh sekolah untuk memantau kompetensi siswa. Nah, di sini jadi Bapak Ibu kalau masih merasa saya harus melakukan semuanya sendiri, cari teman gitu. Apalagi kalau di sekolah negeri biasanya kan satu rombel itu ada beberapa orang, misal seperti itu. Kalau saya sendiri gimana Bu Andri? Ya itu sebenarnya harus dari sistem struktur sekolahnya gitu. Ini harus dilakukan barengan gitu sih. Mungkin ada Bapak Ibu guru lainnya yang masih ada yang tanda tanya, masih ada unek-unek yang harus disampaikan. Monggo. Ini apakah di sini untuk tahu gaya belajar masing-masing peserta didik gitu ya Bapak Ibu. Untuk matematika itu sebenarnya kalaupun kita apakah berarti harus dilakukan dengan cara yang berbeda. Saya biasanya begini. Pada saat kita menjelaskan sesuatu, itu saya selalu melaksanakan itu pasti dalam 3 tahap. Pertama konkretnya dulu, setelah konkretnya itu saya berikan, baru pemodelannya. Pemodelan ini bisa berupa gambar ataupun grafik, setelah itu baru aljabarnya atau simbol-simbolnya. Nah, seringkali kita itu mengajarkan itu langsung ke simbolnya. Nah, sehingga akhirnya anak-anak yang tidak berpikir secara simbol itu kurang bisa memahami.
Nah, di sini nih teman-teman yang penting untuk bisa tahu gimana caranya bentuk representasi dari setiap konsep itu sebenarnya seperti apa. Kayak misal nih Bapak Ibu bicara tentang persamaan dan pertidaksamaan. Bentuk aplikasinya apa sih? Kita menerapkan persamaan dan pertidaksamaan itu apa sih gitu. Nah, itu tuh yang sebenarnya perlu kita pahami gitu Bapak Ibu. Monggo dari Bapak Ibu guru lainnya ada yang masih ingin bertanya? Ataukah sudah cukup? Ini yang di chat tadi sudah saya bacakan semua, Bu, pertanyaannya. Oh, udah semua ya? Oke, siap. Ya, gitu sih Bapak Ibu. Jadi terkait dengan hal tadi ya, jadi memang di sini kita bukan hanya sekedar untuk memahami bagaimana kita mengajarkan matematika gitu ya, tetapi kita juga harus tahu bagaimana matematika ini kita berikan gitu ya, kita berikan ke anak didik itu sesuai dengan sesuai dengan profilnya. Dan kemudian selain sesuai dengan profilnya, pada saat menguji atau asesmennya, itu apakah kita juga sudah memberikan kesempatan untuk mereka mengekspresikan dalam bentuk yang memang mereka paham, bentuk yang mereka istilahnya memang kekuatan mereka di situ gitu. Itu sih Bu Frida. Berarti ini untuk tahun depan, tahun ajaran depan, apakah kita sudah diharuskan memakai itu ataukah bagaimana, Bu? Kan gitu ya? Kalau kurikulum merdeka kan sesuai dengan yang mendaftar, gitu. Jadi siapa yang mendaftar dalam kurikulum merdeka, kan untuk tahun depan itu ada 3 Bapak Ibu yang dilakukan oleh kurikulum yang boleh dipilih. Satu, tetap memakai kurikulum K13, kemudian yang kedua kurikulum darurat, ya masih boleh dipakai. Lalu yang ketiga adalah kurikulum merdeka ini, gitu. Oke. Terima kasih Bu Febriandrini. Mungkin ini sebagai awalan kita untuk mengetahui apa sih Merdeka Belajar itu, kurikulumnya seperti apa. Nanti mungkin untuk lebih lanjutnya kita bisa sharing berikutnya, mungkin lewat WA atau apa. Boleh, kita silakan. Bisa konsultasi. Intinya gini sih Bapak Ibu, kurikulum merdeka pun nanti kan ini ya Bu Frida, mereka pada saat mendaftar kan boleh kita mendaftar itu di level apa? Apakah kita baru mandiri belajar atau sudah mandiri berbagi atau kalau nggak salah mandiri apa gitu satunya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu itu sebenarnya bisa meletakkan di mana sebenarnya Bapak Ibu itu ingin menerapkan, apakah mau belajar dulu ataukah saya sudah percaya diri nih. Nah, itu nanti tergantung dari kepala sekolahnya ya. Nah, sehingga akhirnya nanti di situ kalau ternyata kepala sekolahnya belum mendaftar ya enggak apa-apa. Tapi sebenarnya kalau misal saya pengen Bu Andri untuk menerapkan kurikulum merdeka ini bagaimana, tapi saya masih K13. Seperti tadi caranya, kita coba dulu gitu ya, terapkan metode belajarnya kepada murid-murid, terus kemudian mencoba untuk itu tadi, benar-benar melihat pada capaian belajarnya. Jadi kita belajar kita melihatnya itu terbalik gitu. Kita lihat yang harus dikuasai anak-anak apa, lalu apa sih asesmen yang harus kita berikan, anaknya ini seperti apa, sehingga akhirnya asesmennya pun kita sesuaikan gitu. Apakah berarti kalau tidak bisa anak itu tidak bisa diberikan tidak bagus di ujian tesnya gitu ya, ujian tertulis, itu apakah berarti dia tidak akan bisa? Ya enggak gitu. Jadi di sini kita sampaikan bahwa dalam mengakses itu jangan hanya satu bentuk gitu Bapak Ibu. Jadi jangan hanya sekedar pakai kertas gitu saja, tetapi bagaimana proses di dalam belajarnya itu pun bisa dinilai juga gitu. Kurang lebih begitu Bu Frida. Iya, terima kasih Bu Febri. Mungkin nanti kalau kita sudah masuk, sudah merasakan kurikulum, baru tanda tanya, oh
ini harus gimana ya? Itu mungkin nanti bisa konsultasi lagi, Bu Febri, nggih. Monggo. Terima kasih sekali. Terima kasih Bu Febri atas ilmunya, atas pencerahannya. Semoga nanti kita bisa ikut menyongsong kurikulum merdeka ini dengan langkah yang semangat. Ya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru MGMP Matematika yang telah mengikuti acara simetri serial 5 ini. Semoga kita semuanya tetap semangat meskipun kita dalam kondisi puasa. Terima kasih sekali lagi Bu Febri. Salam sehat. Terima kasih, salam sehat untuk semuanya. Dari saya sebagai MC dan moderator, saya ucapkan terima kasih dan saya minta maaf atas segala hilaf yang saya lakukan, baik perkataan. Dari saya cukup sekian. Monggo nanti bisa live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Febri. Sama-sama Ibu. Terima kasih semua Bapak Ibu. Semoga semua ya. Amin. Monggo Bapak Ibu bisa absen nanti jangan lupa dan live. Oke.